Oke, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bakil Amru dengan NIM 2509106044 dari kelas angkatan 25. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang grab, nokat, dan noedit juga ya. Jadi langsung aja saya jelaskan dengan yang pertama itu adalah graf. Graf sendiri itu kumpulan noktah atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis yang disebut sisi. Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, representasi visual dari graf ini dengan menyatakan objek sebagai noktah. Eh, Bulatan atau titik-titik juga atau disebut vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge. Sebutnya ini ada G yang berisi V sama E, yaitu V ini adalah simpul, G ini ada graf, botol isinya adalah V, yaitu simpul atau vertex atau node atau titik. E ini busur atau edge, ini garis-garis gitu. Jadi graph merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf juga. Seringkali graf digunakan untuk merepresentasikan suatu jaringan, misalkan jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul, vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya eh, sebagai sisi edge, ada edge-nya gitu yang bobotnya eh, atau weight adalah panjang dari jalan tersebut. Terus ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer kita. Struktur data itu bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks. Tapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Yang pertamanya adalah graf tak berarah atau undirected graph atau non-directed graph. Eh, Artinya itu ya, urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Nah, yang kedua ada graf berarah atau directed graph. Urutan simpul mempunyai arti. Misalnya busur AB adalah E1, misalnya busur E baris E1, sedangkan busur BA adalah E8. Jadi itu jelas simpul-simpulnya ada artinya. Graf berbobot atau weighted graph jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat dinyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan atau contoh itu, dan lain-lain. Ini ada contoh gambar dari didacted graph. Di sini kan kita bisa ada panahnya yang panah begini. Nah, itu artinya itu didacted graph. Bahwa ini ada tree. Tree dalam pemrograman merupakan suatu data yang tidak linear uh, atau non-linear yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar nih, 6 nih root atau akarnya, dan sisa elemen yang lain disebut simpul, sisanya node atau vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan satu sama lain disebut subtree atau cabang. Ini contoh dari tree-nya atau ini undirected graph gitu, nggak ada ininya, nggak ada tanda panahnya. Adapun perbedaan graf dengan tree. Nah, itu perbedaan graf dengan tree itu kalau tree itu tidak dapat cycle, tidak terdapat cycle. Buat yang kedua, graf itu ada root-nya. Terus lanjut lagi kita ke istilah-istilah dalam graf. Kemudian terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan graf, yaitu vertex. Nah, vertex sendiri adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf, itu vertex. Terus edge itu adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Untuk ada adjacent adalah dua buah titik dikatakan berdekatan. Adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Adalah sisi E3 sama dengan V2 sama V3. E3 sama dengan V2, V3 gitu. E3, V2, V3.
terus insiden dengan titik V2 dengan titik V3, tetapi sisi E3 sama dengan V2 dan V3, tapi tidak dengan V1 dan V4. Dia nggak ke atas nih, cuman garisnya cuman V2 atau V3, E3-nya. Ini gitu. Terus titik V3 adjacent dengan eh, V2 dan titik V3. Nih. Tapi titik V1 tidak dengan V4 karena nggak bisa langsung dua kali gini ya. Ini contoh tadi, ya, contoh grafnya tadi ini bisa ini kan ada S1 kan edge-nya, botol V ini ada vertex-nya, jadi kayak edge saling menghubungkan V1 sama V2, edge-nya tuh yang ini S1 gitu. Terus ada wake. Wake adalah sebuah graf, atau adalah sebuah graf G yang tadi ini terdapat vertex apa ini? Vertex dan edge. Sebut sebuah graf berbobot atau wake graph apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E. Betulnya ada contohnya W bagi E. Eh, ini tandanya sebenarnya tanda tanda panah gitu ke R gitu. E panah R. Jadi nilai W E disebut bobot untuk sisi E panah E baru panah E yang besar nih. Terus graf berbobot disebut dinyatakan pula G sama dengan eh, vertex H sama W ini, wake. Terus graf berbobot, misalnya kalau G sama dengan vertex H sama W dapat menyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana V itu himpunan kota-kota, E itu himpunan penerbangan langsung dari kota satu ke kota lainnya, W fungsi bernilai real pada E pada H-nya yang menyatakan jarak atau ongkos, itu W itu weight-nya. Terus ada suatu sistem jaringan komputer. Kalau misalnya kita analogikan dengan suatu sistem jaringan komputer tuh, ini V ini kayak himpunan komputer, bentuk E itu adalah himpunan jalur komunikasi langsung antara dua komputernya itu. Terus ada fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos pada waktunya tadi, ongkos atau waktunya. Selanjutnya ada path. Path itu adalah walk dengan setiap vertex berbeda. Contoh, path-nya adalah ini angka eh, kode random itu dari 5B4C2A adalah walk W. Definisikan sebagai urutan tidak nol. Vertex dan edge diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex. Dan setiap dua edge yang berurutan itu adalah series. Dan ini contohnya misalnya W board ada huruf lagi A1 ini petnya, B3, C4, B1 dan A2 itu set gitu. Saya bikin sebuah grafnya tuh. Boto F cycle adalah siklus cycle atau sirkuit lintasan. Jadi cycle itu kayak lintasannya lah. Boto yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Set ya, simpul yang sama. Terus ada representasi graf dalam bentuk matriks. Yang pertama ini ada agensi matrik graf tak berarah. Ini contoh gambarnya dari agensi matrik yang graf tak berarah. Ini grafnya bodoh, ini contoh dari matriksnya. Kalau kita baca sini, matriks yang digambarkan pada gambar 1B ini merupakan representasi dalam bentuk agensi matrik graf yang digambarkan pada gambar 1A. Ini kalau gambar 1A ini kita representasikan dengan matriks bakal kayak gambar ke yang 1B ini. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada agensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar n kali n, di mana n itu jumlah simpul yang ada di dalam graf tersebut. Matrik ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul yang lain. Yang kedua, matrik yang terbentuk adalah matrik simetris dengan sumbu simetris, adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. Terus yang ketiga ada data yang terdapat baik dalam baris ataupun kolom dengan menyatakan degree sebuah simpul. Contoh baik pada baris D maupun kolom D. Jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree dari simpul D.
Terus selanjutnya ada agency matrik graf berarah nih. Kalau berarah nih gambarnya itu ada pada gambar 2A ini, yaitu ada panahnya karena dia itu berarah, ada arahnya. Yang jelas dia mau kemana. A, B itu ini ada representasi matriksnya. Terus ada matrik yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk agensi matrik dari graf yang digambarkan pada gambar A2. Yang ini kalau misalnya gambar A2 kita representasikan ke matriks itu bakal jadi gambar yang 2B nih. Ya, terus bentuk agensi matrik pada gambar 2 atau beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada agensi matrik yang ini sebagai berikut, yaitu matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar n kali n, di mana n itu adalah jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matrik ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Terus ada matrik yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris, ya. Menjadi simetris bila hubungan kalau kedua simpulnya V1 sama V2 terdapat busur dari V1 dan juga sebaliknya gitu. Terus hal pokok yang dinyatakan oleh matrik ini adalah busur yang keluar yang dari suatu simpul. Dengan demikian data yang terdapat dalam suatu baris menyatakan odd degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang lainnya sama dengan satu pada baris B ada tiga elemen ini menyatakan jumlah odd degree simpul B itu ada 3 buah. Terus, itu. Terus yang keempat ada data yang terdapat dalam suatu kolom. Dapat dinyatakan in degree simpul bersangkutan. Contoh jumlah elemen yang nilainya satu pada kolom B ada 2 elemen. Ini menyatakan berarti in degree simpul B itu ada 2 buah. Terus lanjut ada agensi matrik graf berbobot tak berarah. Ini ada ini contohnya agensi tadi matrik graf berbobot yang tak berarah. Dan ini representasi dari matrik matrik agensi matrik graf berbobot tak berarah. Nilai yang ada pada tiap elemen matrik menyatakan bobot busur yang menghubungkan 2 buah simpul yang bersangkutan. Untuk 2 buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap Allah, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilainya bobotnya tak terhingga. Dalam pemrograman karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada. Contoh, pada gambar 3A ini, simpul A dan C itu tidak berhubungan ya, nggak ada garisnya nih. Langsung melalui sebuah busur. Maka untuk elemen matrik yang bersangkutan diisi dengan nilai 999 karena nilai 99 ini adalah kasus yang cukup mewakili ya, nilai yang tidak terhingga. Terus yang tidak ada representasi graf dalam bentuk linked list, agency list yang bisa gambar 4A. Buat ini ada matriksnya. Bila ingin direpresentasikan dalam bentuk linked list, dapat diilustrasikan secara sederhana, seperti gambar 4B dari ilustrasi sederhana tersebut. Gitu. Di agensi ini ya. Tapi ini sudah halaman 77 sesuai dengan tugasnya. Jadi mungkin sekian dulu dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Saya Muhammad Bakil Amru dari Prodi Informatika Angkatan A25 NIM 250910644. Ucapkan terima kasih. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Bu.